Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas luang waktunya dan semoga bermanfaat. Tips perbaikan sebuah aki kering. Di sini untuk aki ini berbeda sekali. Oke, untuk kasusnya karena untuk aki ini tergolong umurnya cukup lama dan kondisinya sudah tidak normal lagi, dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang sebuah perbaikan aki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan gunakan sun resistor seperti ini. Oke, dengan kapasitas 5 watt 0,22 ohm. Oke, dan saya akan coba mengetes dari kondisi normalnya dari sebuah sun resistor. Oke, saya gunakan nilai ohm dengan sangat rendah. Oke, saya gunakan nilai ohmmeter. Ini oke, masih berfungsi normal 0,2 ohm. Oke, dan di sini resistansinya sangat rendah sekali, dan untuk sun resistor ini mengeluarkan arus yang cukup besar sekali. Oke, kemudian saya siapkan sebuah dop lampu motor 12 volt 55 watt. Dan untuk alat yang saya gunakan tetap memakai kiprok motor. Oke, untuk alat perbaikan sebuah aki kering dengan output voltase di 14,5 volt. Oke, dan ada beberapa tahap untuk proses perbaikannya, dan tentunya di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Ini sudah sangat lama sekali dan saya dapatkan dari pengepul barang bekas, atau ini aki bekas yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dan saya akan coba untuk memperbaiki aki ini. Dan untuk sebelumnya di sini saya memilih aki ini dikarenakan bentuk fisiknya yang masih rata di bagian plastik sebelah depan sini maupun sebelah kanan sini. Oke, ini masih rata bagian kanan kirinya maupun belakangnya. Oke, rata seperti ini. Dan untuk kondisi ini saya akan coba melihat voltasenya. Oke, karena sebelumnya di sini sudah saya gergaji pada bagian plastiknya. Oke, di bagian sini. Oke, di sebelah dari penutupnya dan sebelah sini. Oke, saya akan lihat voltasenya untuk aki 12 volt ini. Untuk voltasenya 10,2. Oke, 10,2. Dan untuk aki 12 volt ini ada keterangan di bagian atasnya sini. Oke, jika di bawah 12,4 volt ini dilakukan penyetruman kembali. Oke. Jadi di sini untuk voltasenya menurun jauh dari kapasitas voltase untuk aki 12 volt. Oke. Normalnya itu di atas 12 dan di sini 10 volt. Sangat rendah sekali. Selanjutnya di sini saya akan gunakan alat tes. Yang pertama saya gunakan sun resistor seperti ini. Ini banyak digunakan oleh pabrikan cas aki yang terkenal, BR. Cas aki IMEC BRT ini memakai sun resistor, dan untuk nilai sun resistornya saya tidak mengetahui
dan kebetulan saya adanya seperti ini. Oke, 0,22 ohm. Dan di sini saya akan coba berapa nilai voltasenya saat diberi beban shunt resistor. Oke, ini 0,2. Ini ada sedikit percikan. Oke, ada sedikit percikan. Voltasenya langsung turun. Oke, ada timbul suara di dalam sel akinya, dan di sini sangat hangat sekali, suhunya langsung naik karena di sini arusnya sangat besar sekali. Dan untuk lebih amannya saya coba gunakan shunt resistor lain. Oke, saya gunakan shunt resistor 5 watt 12 ohm, dan di sini saya kira-kira ini sekitaran setengah ampere arus yang mengalir dari kutub positif dan negatif. Saya akan coba. Oke, seperti ini. Nilai resistansinya lebih besar. Oke. Masih ada percikan. Oke, untuk nilai resistansinya atau nilai voltasenya tidak menurun secara langsung. Jadi ada perbedaan, dan di sini suhunya juga naik. Oke, temperaturnya di shunt resistor ini sudah naik, agak panas sedikit. Oke, dan di sini ada perbedaan saat diberi tes beban yang nilai ohmnya lebih besar. Ini voltasenya langsung turun, dan di sini saat diberi shunt resistor dengan nilai ohm 12. Oke, ini penurunan voltasenya tadi di 11 volt. Dan di sini saya akan coba tes pakai lampu motor 12 volt 55 watt. Oke, sudah nyala. Oke, seperti ini. Oke, ini bisa menyalakan lampu. Dan oke, saat diberi beban tes tadi ada perbedaan. Untuk yang 5 watt 12 ohm ini voltasenya masih 11 volt, dan saat diberi tes beban 0,22 ohm ini langsung ngedrop. Di sini saya akan coba tes lagi untuk meyakinkan bahwa aki ini bermasalah di dalam sel akinya, di bagian dalamnya. Saya siapkan arus yang lebih besar menggunakan dinamo starter motor seperti ini. Oke. Ini kalau di motor itu sekitaran 75 ampere saat arus mengalir di bagian dinamo starternya. Oke, saya akan coba. Di sini sama untuk cara kerjanya pada sebuah kendaraan atau pada motor. Ada tombol starter, kemudian relay, dan kabel-kabel, kemudian dinamo starter menuju ke negatif. Oke, saya akan coba pasang. Oke, dan coba saya pasang jabet aki yang negatif. Oke, sudah menyala dan voltasenya 12. Saya tekan tombol starternya, berapa nilai voltasenya. Oke, langsung 7. Coba saya jumper langsung. Oke, sini. Oke, kadang nyala, kadang oke, 2 volt, 1 volt. Oke, di dalamnya sini ada gelembung udara. Maaf, ada uap di bagian lubang selnya. Oke teman-teman, di sini saya akan coba lihat di bagian dalamnya karena di sini sudah saya gergaji dari sebelumnya. Oke, untuk bagian yang saat dites ini aki bagian sebelah kanan. Oke, sel sebelah kanan nomor 2
ini mengalami kenaikan suhu di bagian sini. Ini ada yang bermasalah rupanya. Oke, di bagian sini. Oke, saya akan coba lihat. Oke, di bagian sini. Oke, saya bongkar dulu, saya buka dulu. Oke, di sini mengalami kenaikan suhu di bagian sini. Saya akan mengecek dari selnya. Oke teman, karena di sini ada 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Di bagian setiap lubangnya ini menghasilkan 2 volt, sekitaran 2 volt lebih sedikit. Jadi saat di total nilai voltasenya itu 12. Dan di sini saat dilakukan tes ini mengalami masalah dan uap pada lubang lubang selnya. Oke, di lubangnya ini mengalami atau menimbulkan uap putih dan timbul bunyi. Oke, kayak air yang mendidih seperti itu. Dan di sini saya akan coba tes lagi pakai dinamo starter. Oke, untuk meyakinkan bahwa aki ini benar-benar bermasalah di bagian sambungan plat selnya. Oke, di bagian sambungan plat selnya. Oke, saya coba dulu. Oke, saya pasang starter. Oke teman, oke, semoga oke seperti ini. Di bagian sini, di sini kita perhatikan, di sini saya perhatikan di bagian sambungan sini. Oke, oke. Oke teman, di sini saya akan coba hubungkan di bagian relaynya ini, saya langsungkan di bagian sini. Oke, dan kita lihat reaksinya dari selnya. Oke, timbul uap seperti ini. Oke. Oke, di sini yang mengalami masalah dari sambungan plat selnya ini sudah ketemu, dan kita lihat bagian lainnya apakah ada yang bermasalah pada selnya. Oke, untuk di sini sudah ketemu, ini selnya tidak terhubung dan di bagian sini masih aman. Oke, ini bermasalah, ini bermasalah, ini rupanya bermasalah. Oke, ini keluar dari posisinya, ini seharusnya seperti ini rapat, dan di sini sudah renggang. Saya coba. Oke, sudah tidak terhubung. Terus oke, di bagian sini masih menempel kuat, dan di sini juga. Jadi di sini mengalami masalah pada bagian sel yang kedua dan lubang sel yang ketiga, sambungan selnya. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan pasang jepit casnya. Oke, untuk melihat kondisinya, saya pasang jepit casnya terus. Oke, maaf untuk yang berkomentar pada video-video sebelumnya tentang durasi dari sebuah perbaikan aki dari waktu saya konten atau mengupload video ini terlalu panjang. Di sini saya berbagi pengalaman yang secara real atau apa adanya saat saya lakukan perbaikan aki, dan prosesnya ini butuh tahap-tahap yang dilakukan supaya hasilnya ini nanti lebih maksimal. Jadi untuk waktunya ini tidak bisa langsung beberapa detik atau beberapa menit ini langsung selesai. Jadi di sini dibutuhkan proses yang bertahap dari awal sampai akhir supaya nanti tidak terjadi masalah lagi pada aki ini.
Seperti ini. Oke teman, voltasenya 12,05. Saya coba nyalakan alat casnya. Pengisiannya sudah saya nyalakan. Dan di sini saya gunakan sebuah kiprok motor untuk alat casnya. Oke, di sini ada LED warna merah, hijau dan biru. Dimana untuk LED yang warna merah ini voltasenya di bawah katakanlah 13 volt. Oke, 13 volt. Ini LED yang menyala dan kemudian mencapai 14,5 volt. Ini LED hijaunya menyala, dan apabila LED yang warna biru ini menyala atau on, ini bahwa indikasi sistem pengecasannya atau voltasenya pada saat cas ini dihidupkan ini melebihi 16 volt. Jadi saat dinyalakan alat casnya, oke, untuk yang LED warna biru ini karena arus tidak masuk ke dalam plat sel akinya, jadi voltase di saat pengisian ini mencapai 15 volt. Jadi LED birunya menyala. Oke, di sini sudah ada arus yang masuk ke dalam plat sel akinya karena di sini voltasenya 13 dan ini masih tersambung, tetapi arus yang dialirkan oleh aki ini masih kecil. Jadi saat dilakukan tes beban menggunakan katakanlah shunt resistor dengan arus yang besar seperti ini dengan voltase yang rendah, oke, ataupun memakai dinamo starter, jadi di sini langsung ngedrop karena di sini masih belum terhubung dengan kuat untuk plat selnya. Dan di sini saya akan coba merenggangkan bagian plat sel yang bermasalah supaya nanti sistem pengisiannya ini tidak berjalan atau voltasenya di 17 volt atau 16 volt ke atas atau LED birunya menyala. Jadi saya akan coba lakukan. Oke teman, di sini saya akan coba untuk merenggangkan selnya yang bermasalah tadi sambil kita lihat kondisi lampu LED-nya di indikatornya. Oke, seperti ini. Oke, saya renggangkan. Ini LED birunya menyala dan voltasenya 15,5 atau di atasnya. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini voltasenya di atas 15,5, 15,7. Oke, kemudian menyambung lagi, oke, berkedip-kedip, oke, seperti ini. Oke, ini plat selnya bermasalah atau menyambung tidak begitu kuat, jadi terjadi kedipan lampu LED biru, hijau, biru, hijau, ini kadang merah. Oke, seperti ini yang terjadi di dalam plat sel aki yang sambungan selnya ini mengalami kerenggangan atau lepas, jadi menempelnya cuman sedikit. Oke, saya lepas sepenuhnya dan di sini voltasenya 17 volt dan LED birunya nyala terang. Oke, LED birunya menyala lebih terang. Saya lepas dulu. Oke. Oke. Coba saya jumper seperti ini pada bagian sini, bagian yang terhubung, oke, bagian yang terputus tadi plat selnya. Oke. Oke. Oke, seperti ini. Reaksinya seperti ini. Oke. Oke, saat dilakukan pengecasan di sini timbul bunyi, oke, timbul suara. Oke teman, dan di sini akan coba untuk memperbaiki aki ini dari sambungan selnya. Oke, saya akan siapkan sebuah solder. Oke, di sini untuk sebelumnya saya lepas dulu.
saya akan bersihkan bagian plastiknya dulu. Oke, di bagian sini. Oke, dan bagian sini. Oke, untuk proses selanjutnya di sini karena masih ada cairan dari sisa sebelumnya, cairan akinya. Di sini saya siapkan tisu seperti ini. Oke, ke dalam setiap lubangnya. Oke, kita siapkan tisu seperti ini. Tiap lubangnya, bos. Oke, saya lepas dulu, ambil dulu tisunya. Oke, saya tambahkan lagi sampai benar-benar kering. Oke, saya tambahkan lagi di lubang satunya, bos. Oke, seperti ini. Oke, saya bersihkan, saya kerik pada sambungan placelnya. Oke, di sebelah sini. Oke, ini bergerak-gerak untuk sel akinya, bergerak-gerak. Oke, saya dekatkan ke kamera. Oke, seperti ini. Saya bersihkan semua bagiannya. Di bagian sini juga. Oke, untuk aki ini jenisnya orsinil. Jadi aki ini sangat kuat sekali untuk bahan selnya atau platnya itu tebal-tebal. Oke, yang jenis Honda seperti ini. Saya coba bersihkan lagi sampai benar-benar kelihatan dari timahnya. Oke, timahnya benar-benar bersih. Seperti ini. Saya persiapkan solder 60 watt. Ini saya coba masukkan timahnya. Seperti ini, bos. Harus sabar. Oke, sudah menempel begitu kuat di sini. Oke, sudah menempel begitu kuat. Oke, sudah tidak terlepas lagi, sudah menjadi satu. Untuk selanjutnya saya solder di bagian sebelah kiri, di sebelah sini.
Oke, karena timahnya sulit menempel, di sini saya lepas lagi dari tisunya karena sebelumnya basah. Oke, dan di sini saya akan ganti lagi untuk tisunya untuk mengurangi cairan yang menempel pada sambungan plat selnya. Seperti ini. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini sudah saya solder seperti ini bagian sambungan plat selnya. Oke, saya titik seperti ini. Ini lebih besar, lebih bagus. Dan saya akan coba sambungkan lagi. Di sini saya sudah siapkan timah solder timah seperti ini. Saya ambil dari kutub aki yang sudah tidak terpakai, saya posisikan seperti ini. Saya solder bagian kanan kirinya. Oke. Dan di sini saya akan coba menyambungkan kembali. Oke, seperti ini. Di bagian sini, bos. Saya sambung. Oke, sudah menempel. Satunya lagi, bos. Oke, sudah menyambung dengan kuat. Oke, sudah tersambung. Di sini saya akan mengetes apakah sudah menyambung dengan baik. Oke, ini sudah bagus. Saya ambil tisunya, bos. Oke, teman, dan di sini untuk penyodaran supaya lebih mudah kita gunakan tisu supaya nanti timah soldernya ini menempel dengan bagus dan kuat. Dan di sini saya akan coba sambung lagi di bagian sini. Oke, saya bersihkan dulu, saya kasih tisu sama seperti di cara sel yang kedua. Oke, saya sambung, saya siapkan satu lembar tisu seperti ini. Oke, kita selipkan di bagian sini. Oke, ini. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian plat sel yang sebelah kiri, oke, saya tambahkan lagi secukupnya. Oke, ini. Sudah masuk. Kemudian di sini saya kerik bagian plat selnya, menghilangkan keraknya. Oke, di sini ada sulfur, teman. Oke, ini kerak putih.
Ini adalah kotoran yang menghalangi masuknya arus. Dan untuk kerak ini timbul jika suatu aki jarang dipakai, dan tentunya umur dari aki itu sendiri. Jadi kalau aki jarang dipakai, kondisinya seperti ini, keropos-keropos di dalamnya, timbul seperti putih-putih seperti ini pada bagian plat selnya. Ini adalah ciri-ciri dari pemakaian motor yang mungkin jaraknya tidak begitu jauh. Jadi sistem pengisiannya tidak maksimal dan menyebabkan akinya itu kapasitasnya menurun. Di sini saya bersihkan semua bagiannya dulu. Sudah saya bersihkan. Dan jika aki jarang dipakai seperti ini, timbul sulfur putih pada bagiannya ini, bisa menggunakan desulfator untuk mengatasi masalah aki yang sulit untuk menyimpan arus, atau akinya ini kapasitasnya rendah. Ini biasanya saat dipakai nyala lampu terang, tetapi saat di starter tidak begitu kuat. Itu selanjutnya saya solder lagi, bos, di bagian sini, bos. Tisunya basah, diambil lagi, timahnya tidak bisa menempel. Saya ganti lagi tisunya karena saat disolder ini tidak mau menempel. Saya ganti lagi dengan yang baru. Saya coba solder lagi. Ini cairan akinya naik ke plat selnya, jadi saat di solder ini tidak mau menempel. Coba lagi. Sudah menempel. Seperti ini, karena sudah kering dan menempel. Sip. Sudah menempel. Dan di sebelah kiri ini saya tambahkan tisu lagi supaya lebih menempel. Saya bersihkan semua keraknya yang warna putih ini. Ini kalau kena timah juga tidak bisa nempel dan arus tidak bisa masuk, bos. Yang sulfur ini, kerak warna putih. Ini sumber masalahnya di sini. Ya solder, bos. Nempel. Sudah nempel, sudah mulai menempel. Lumayan. Sudah mulai menempel. Sudah menempel dengan kuat.
Dan untuk selanjutnya di sini saya siapkan kutub aki yang sudah tidak terpakai. Saya gunting seperti ini. Kita cari posisi yang tepat. Sebentar bos. Ini. Kemudian saya siapkan jarum runcing. Sebentar. Sudah nancap. Seperti ini. Saya solder di ujung-ujungnya. Nempel satunya. Di mana tadi? Di sini. Oke teman-teman, di sini saya siapkan, saya solder untuk menyambungnya. Ini. Bismillah. Sudah menyatu. Sip. Satunya lagi. Aduh, timahnya mau habis. Oke teman-teman, dan di sini saya akan cek sambungan soldernya. Oke, untuk hasilnya seperti ini, memakai solder 60 watt. Oke, dan di sini sudah menempel dengan cukup rapi, meleleh dengan bagus. Oke, saya akan coba cukit apakah kuat. Oke, tidak terlepas. Ini sudah siap untuk proses selanjutnya bos. Oke, di sini sudah nyambung, dan di sini dipastikan aman. Saya cek masih aman. Oke, sudah mulai normal. Saya tes pakai lampu motor. Apakah ada perbedaan kondisi dari sebelumnya? Saya pasang jepit voltasenya bos. Seperti ini. Sebel 12,2. Saya beri beban. Saya beri beban lampu motor. 11,8. Ini sudah mulai bagus. Dan saya akan coba tes pakai dinamo starter yang tadinya langsung 0 volt. Saya pakai dinamo starter. Saya coba tes untuk hasilnya. Di sini 12 volt. Saya coba tekan. Sudah mulai baik. 11 volt. Teman-teman, ini berarti sukses untuk perbaikannya.
sambungan dari plat sel akinya sudah mulai bekerja atau tidak ada masalah pada ke semua bagiannya di 1, 2, 3, 4, 5 sambungannya ini sudah tersambung dengan kuat. Untuk proses selanjutnya di sini saya akan melakukan pengisian. Untuk voltasenya 12,2 dan di sini saya pasang jabet pengisiannya tadi. 12,1. Saya nyalakan, saya on kan alat gasnya. Ini sudah mulai naik voltasenya. Dan di sini LED warna hijaunya belum nyala. Dan voltasenya di 12,9. Sudah mulai melakukan pengisian dan arusnya ini sudah mulai naik secara perlahan. Di sini sekitaran setengah ampere, 500 mA. Teman-teman, dan untuk selanjutnya saya akan tambahkan air, air biasa, air warna biru, cairan aki warna biru. Saya tambahkan ke setiap lubangnya, di atas selnya sedikit, cukup seperti ini. Nanti saat dilakukan pengecasan atau pemakaian di motor, ini volume dari air aki di dalamnya ini naik, jadi tidak terlalu banyak, sudah cukup karena di sini sudah ada tisu penyerap cairan aki. Ini sudah cukup. 13,4. Dan di sini sudah bisa dilakukan proses perbaikan aki karena sebelumnya ini akinya mati total, tidak kuat sama sekali, bahkan hanya bisa menyalakan lampu motor atau mungkin klakson, tetapi digunakan starter ini langsung ngedrop. Di sini ada beberapa masalah. Jadi plat sel akinya sudah mulai keropos atau banyak sulfur, dikarenakan untuk aki motor ini kondisi motornya jarang dipakai atau mungkin jarak pemakaiannya kurang begitu jauh, jadi sistem pengisiannya tidak sepenuhnya atau tidak maksimal. Jadi di sini mengalami penumpukan sulfur yang mengakibatkan lama-kelamaan sel akinya menjadi keropos, terutama yang pertama yang mengalami masalah ada pada sambungan plat selnya, pada sambungan plat selnya dan keropos, kemudian kelingan atau sambungan pada plat selnya ini akan terlepas dengan sendirinya. Dan di sini terbukti bahwa ada kerenggangan atau sel yang terputus pada kedua bagian yang kanan sini dan bagian yang tengah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam proses perbaikan aki, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya.